Nah, kenapa tanah kuburan dijadikan sebagai media santet tanah usaha, Bah? Ya, temukan jawabannya di video kali ini. Simaklah sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, dan selalu mendapatkan keberkahan di setiap langkah kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, dari zaman dahulu ya, tanah kuburan itu oleh sebagian orang itu bisa digunakan untuk keperluan spiritual hitam. Nah, kira-kira bagaimana caranya? Bisa digunakan untuk apa saja? Ya, akan saya bahas dalam video kali ini. Namun sebelum itu perlu saya klarifikasi ya, bahwa video ini itu hanya sebagai edukasi dan menambah wawasan Anda agar Anda itu tidak mengambil santet tanah kuburan ya, dan saya juga tidak melayani ya santet dalam bentuk apapun termasuk dengan tanah kuburan ini. Nah, jika Anda ada niat menggunakan media sarana tanah kuburan ini untuk kebutuhan apapun ya, maka saran saya batalkan saja, stop ya, batalkan saja, stop niat Anda. Nah, kembali lagi ke pembahasan. Seperti yang sudah saya katakan tadi ya, tanah kuburan itu hanya digunakan untuk keperluan ilmu spiritual hitam. Nah, termasuk untuk usaha santet ini. Nah, untuk masalah ini saya itu sering membantu klien saya ya, yang mengalami masalah tersebut. Usaha dagangannya itu terkena santet tanah kuburan. Nah, ciri-cirinya itu banyak sekali ya. Nanti kalau ada kesempatan insya Allah akan saya buatkan videonya sendiri. Dan salah satu cirinya itu yang paling dialami oleh klien saya itu adalah dagangannya mudah busuk atau cepat basi. Nah, untuk santet usaha ini, media tanah kuburan ya, yang bisa digunakan itu adalah tanah kuburan yang masih baru, belum ada 3 hari, dan meninggalnya itu di hari Rabu awal ya, sebelum senja menurut kalender Jawa, atau singkatnya itu di hari Selasa sore setelah waktu asar dan sebelum waktu maghrib. Lalu bagaimana cara penggunaannya, Bah? Ya, mohon maaf ya, tentu tidak akan saya share di video kali ini ya, karena terlalu ya sangat berbahaya dan saya itu khawatir ya, nanti bisa disalahgunakan. Nah, kenapa kok tanah kuburan itu banyak dijadikan sebagai media santet? Ya, untuk alasan yang pertama, tentu tidak ada biaya yang harus dikeluarkan untuk media ini. Anda hanya perlu Anda perlu mengamati saja waktu kematian seseorang. Nah, memenuhi syarat atau tidak, kan seperti itu. Nah, ketika syarat itu terpenuhi, maka tanah kuburan itu bisa digunakan untuk media ya, sebagai media. Dan biaya yang Anda perlukan ya mungkin Anda keluarkan itu tidak sebesar ketika menggunakan media santet yang lainnya. Nah, alasan inilah yang bisa menjadi dasar nih, banyaknya si pengguna tanah kuburan itu sebagai media santet usaha. Lalu apa dampak negatifnya, Bah? Ya, untuk dampak negatif ya, itu bagi si korban santet itu sudah saya pernah share di channel saya, silahkan Anda bisa cari di YouTube saya. Namun untuk bagi si pengguna itu belum saya buatkan videonya. Insya Allah kalau ada kesempatan nanti akan saya buatkan khusus membahas efek negatif santet tanah kuburan bagi si pengirimnya.
Nah, di video ini saya beri contoh ya, satu saja ya. Yang pernah saya lihat langsung itu adalah penyakit kulit yang tidak kunjung sembuh. Hal ini tuh dialami oleh salah satu orang ya, yang berobat kepada saya, dan alhamdulillah setelah 3 bulan lebih ya dari kedatangannya kepada saya, alhamdulillah beliau itu sudah sembuh. Ya, meskipun terlihat negatif dan membahayakan ya, tanah kuburan itu oleh sebagian orang yang mampu dan mengerti untuk tata caranya, media tanah kuburan ini juga bisa dijadikan sebagai media pengobatan. Namun untuk caranya memang sedikit sulit. Saya sendiri yang saya ketahui itu adalah bisa untuk menyembuhkan pelet ya dengan media tanah kuburan ini. Namun hal ini juga tidak saya share di video ini ya, karena saya itu khawatir itu bisa merugikan beberapa pihak yang merasa dirugikan. Ya, kurang lebihnya seperti itu untuk penjelasan saya mengenai menguak misteri ilmu hitam tanah kuburan untuk santet usaha. Nah, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua. Ya, jika ada pertanyaan terkait apapun dari Anda para penonton video ini, silakan Anda bisa kirim pesan melalui WhatsApp di nomor yang sudah saya cantumkan di video kali ini. Lalu jangan lupa pula untuk Anda subscribe, like, dan share, tekan tombol lonceng notifikasinya ya, karena masih banyak video yang menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Nah, terima kasih. Saya Bahrong Doni pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah ya karim.